Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat beribadah kepada Allah. Dan untuk itulah Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh kita dalam beribadah kepada Allah, di dalam berakhlak yang mulia. Dan semoga salawat yang kita panjatkan kepada Allah juga bersambung kepada istri-istri Nabi, kepada para keturunan Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah berusaha dengan keras dan bekerja dengan keras, apabila kita telah jalani solat yang 5 waktu di awal waktu, berjamaah di masjid, dan apabila kita sudah melaksanakan solat duha, solat sunnah yang dicintai Allah, solat duha, solat tahajud, zikir, salawat, dan banyak berdoa, namun Bapak Ibu sekalian, kita tetap juga miskin, kita tetap juga tidak memiliki ekonomi yang begitu cukup, maka kita tidak perlu minder, maka kita tidak perlu protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak, bertanya dia kepada ibunya. Apa pertanyaannya? "Wahai ibuku, wahai ibu, kenapa kita masih miskin?" Dengan tenang ibunya menjawab, "Nak, hidup ini seperti jalan-jalan, seperti kita masuk ke dalam sebuah supermarket. Semua orang bebas dia memilih, bebas dia membawa barang apa saja yang dia inginkan. Siapa yang membawa sepotong roti, maka dia harus membayar seharga sepotong roti. Siapa yang membawa 3 potong roti, dia pun harus membayar sebanyak 3 potong roti. Sementara kita tidak mungkin membawa apa-apa, karena kita tidak punya uang untuk membelinya. Di pintu kasir pun kita tidak akan diperiksa, dibiarkan begitu saja karena tidak membawa apapun. Begitu pula kelak di hari kiamat nanti, saat orang-orang kaya antri, kaum muslimin, orang-orang kaya mereka antri untuk menjalani pemeriksaan, untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat orang-orang yang kaya tadi, dia ditanya tentang yang pertama, dari mana hartanya mereka peroleh, dan kemana harta mereka gunakan. Kita yang miskin ini dibiarkan terus berjalan tanpa beban, tentu lebih enak kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian.
Terus ibu tadi berkata kepada anaknya, apakah engkau masih juga belum bisa menerima, wahai anakku? Kemudian, kata ibu tadi, jika kita memang ditakdirkan menjadi orang miskin, bersabarlah sejenak nak, karena setelah kita mati nanti, kemiskinan itu akan sirna. Berpikirlah positif nak, barangkali jika kita kaya, belum tentu kita bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga dengan kemiskinan kita akan lebih mudah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minder nak, karena kaya dan miskin itu bukanlah ukuran yang mulia di hadapan Allah atau hinanya di hadapan manusia. Tetaplah kita berprasangka baik, tetaplah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita singkirkan rasa ini, cemburu ini, dan kita buang banyak-banyak tanda tanya tentang kehendak Allah tentang pembagi nikmat. Kemudian mungkin jatah yang untuk kita mungkin masih tersimpan di surga nanti, menunggu kita siap untuk menerimanya, kata ibu tadi kepada anaknya. Kemudian ibu tadi berkata, ingatlah apa yang Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada harta benda, tetapi pada ketenangan hati dan jiwa. Kita lihat banyak orang kaya, tapi dia pusing, bahkan tidak bisa tidur, karena dia kaya dengan banyak hutang. Kita lihat orang yang gajinya pas-pasan, mereka terkadang hidupnya lebih tenang. Bapak ibu saudaraku, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaya ataupun miskin adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, adapun manusia apabila Allah Tuhannya menguji dia, lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka hamba tadi berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun apabila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu, kata Allah, memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta benda dengan berlebih-lebihan. Ini bisa kita lihat di surah Al-Fajr di juz 30 di ayat 15 sampai 20. Di dalam firman Allah ini, Bapak Ibu sekalian, dengan jelas Allah nyatakan bahwa kaya maupun miskin, keduanya itu merupakan alat yang dijadikan Allah untuk menguji kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kira-kira mengapa Allah harus menguji hamba-hambanya, kita semuanya, dengan kekayaan ataupun kemiskinan?
Biasanya Bapak Ibu sekalian, tujuan diberikannya ujian kepada seseorang itu diantaranya adalah untuk mengetahui tingkat kesungguhan dan kualitas seseorang. Seorang guru, kita lihat anak kita sekolah, tentu diberikan ujian kepada dia untuk naik kelas, untuk mengetahui murid ini telah bersungguh-sungguh di dalam belajar ataupun tidak. Gambaran yang seperti ini tentunya itu akan mempermudah untuk mengetahui kira-kira hikmah apa yang tersembunyi dari adanya ujian kekayaan atau ujian kemiskinan. Tak jauh berbeda dengan gambaran yang kita contohkan tadi. Kemungkinan besar tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba tersebut adalah untuk mengetahui hambanya yang benar-benar beriman dan patuh pada semua aturan Allah. Walaupun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu semuanya. Allah yang atur semuanya. Jadi Allah membuat prosesnya. Bila kita kaya, apakah kita mampu untuk menjadi orang yang dermawan? Dan kita gunakan kekayaan kita di jalan yang benar? Bila kita miskin, mampukah kita dengan kemiskinan itu berbuat jalan yang lurus dan sekali-kali tidak pernah terjatuh pada perbuatan tercela? Contohnya seperti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, mencuri, berbuat zalim kepada orang lain, korupsi, atau bahkan pesugihan, memelihara makhluk-makhluk halus, jin dan lain sebagainya. Bila kita gagal melewati itu semua Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berhasil melewati ujian-ujian tersebut, kita akan mulia, kita akan diangkat oleh Allah derajat kita. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i mannallahi alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Kata Allah, dan demikianlah telah kami uji sebagian orang-orang yang kaya dengan sebagian orang-orang yang miskin, supaya orang-orang kaya itu dia berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Kemudian Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ini surah Al-An'am ayat 53. Kemudian di ayat yang lain, fa iza massal insana durrun da'ana summa iza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatu walakinna aksarahum la ya'lamun. Kata Allah, maka apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyeru kepada kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, kemudian dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Ini surah Az-Zumar ayat 49. Itulah Bapak Ibu, kita lihat di firman Allah ini, manusia ini memang seperti itu sifatnya. Ketika dia diuji, dia ngemis-ngemis kepada Allah, ujian yang sulit. Tapi ketika dia diberi kenikmatan, harta, dia sombong. Dia menganggap itu hasil kerja kerasnya. Dia menganggap itu hasil kepintarannya. Itulah tabiat manusia yang Allah gambarkan. Kemudian di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa pada suatu hari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Ahlus Suffah. Dengan ramah Rasulullah menyapa mereka, "Apa kabar kalian pagi ini?" Kemudian serentak mereka menjawab, "Baik ya Rasulullah." Rasulullah membalas, menjawab, "Hari ini kalian dalam keadaan baik. Bayangkan apa yang terjadi pada kalian jika pagi hari ini kalian makan pada satu wadah dan sore harinya kalian makan pada wadah yang lain." Maksudnya yaitu ketika dalam keadaan sudah kaya, kalian menutup rumah kalian seperti menutup Ka'bah. Ya Rasulullah, apakah dalam keadaan demikian, maksudnya kaya, kami masih tetap ada pada agama ini? Kemudian jawab Rasul, "Benar." Mereka berkata, "Kalau begitu, hari itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami dapat bersedekah, kami dapat membebaskan budak." Kemudian Nabi menjawab, "Tidak, hari ini masih miskin. Lebih baik bagi kalian daripada ketika sudah kaya. Sebab ketika kalian semua dalam keadaan kaya," kata Rasul, "nanti kalian akan saling mendengki, hasad, saling menjauhi, dan kalian saling membenci." Kata ahli tafsir, Bapak Ibu sekalian, hadis ini berkenaan dengan Ahlus Suffah ini. Kemudian turun ayat. Apa bunyi ayatnya? "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir." Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang Allah kehendaki dengan ukuran. Pakai ukuran semuanya Allah turunkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya dan Allah Maha melihat. Ini surah Asy-Syura ayat 27. Bapak Ibu saudaraku, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah dan malapetaka bagi manusia, bagi kita semuanya, itu tak bersumber secara mutlak dari kekayaan, begitu juga dari kemiskinan. Semuanya itu kembali kepada sikap kita terhadap keduanya. Bagaimana kita menyikapi kekayaan, bagaimana kita menyikapi kemiskinan. Saya ingin mengajak para jamaah semuanya untuk merenungi dan meneladani sikap-sikap ulama terdahulu dalam menghadapi kekayaan ataupun kemiskinan. Mereka, orang-orang soleh terdahulu, sadar mereka tentang potensi positif dan potensi negatif di balik kekayaan ataupun kemiskinan, dan mereka memilih jalan yang paling baik, yang paling maslahat di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad." Makna dua ayat tersebut yaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Bagi kita kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, kita merasa indah, kita cinta terhadap apa yang kita inginkan, yaitu berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk di dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang.
itulah kesenangan hidup di dunia, dan bagi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari semuanya itu? Bagi orang-orang bertakwa tersedia bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ini surah Ali Imran ayat 14 sampai 15. Kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, harta yang baik adalah milik seseorang yang soleh. Ini disebutkan oleh Al-Haisami di dalam Zawaid Ibnu Hibban. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Harta yang halal, yang digunakan, yang dibelanjakan oleh seorang muslim pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tujukan untuk memenuhi hak-hak Allah, adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan kepada hambanya yang mukmin yang bertakwa tadi. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil harta jizyah. Lalu Abu Ubaidah kembali ke Madinah dengan membawa harta dari negeri Bahrain. Kedatangan Abu Ubaidah ini didengar oleh kaum Ansar, orang-orang Madinah, bertepatan dengan saat sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai sholat, beliau segera pergi, namun mereka berkerumun menghampiri sahabat Abu Ubaidah tadi. Kemudian Rasulullah tersenyum melihat mereka seraya berkata, aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah tiba dengan membawa sesuatu. Kemudian mereka berkata, benar wahai Rasulullah, beliau bersabda, gembiralah dan bercita-citalah dengan apa yang dapat membuat kalian bahagia. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, demi Allah, bukanlah kefakiran, kata Rasul, yang aku takutkan, yang aku khawatirkan kepada kalian. Akan tetapi yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, kata Rasul, atas kalian adalah bila kalian telah dilapangkan harta dunia kalian, sebagaimana telah dilapangkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian bersaing memperebutkannya, sebagaimana mereka bersaing memperebutkan harta itu, sehingga harta dunia itu membinasakan kalian, menghancurkan kalian, mematikan kalian, kata Rasul, sebagaimana telah dibinasakan kaum-kaum sebelum kalian. Ini surah Al-Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang terdahulu yang fasik, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, seperti Qarun, bukan miskin dia kaya raya, tapi Allah binasakan dengan kekayaannya, karena dia sombong dengan kekayaannya. Jadi Allah binasakan, ya Allah tenggelamkan di dasar tanah. Bapak Ibu saudaraku sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya seorang ayah di akhir hayatnya dia akan khawatir kemiskinan pada anak-anaknya, tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seorang ayah Rasul itu bagi umatnya, kita semua, beliau sama sekali tidak mengkhawatirkan kemiskinan kepada kita dan kefakiran kepada kita sebagai umatnya. Padahal beliau sangat mencintai kita sebagai umatnya. Yang beliau khawatirkan justru sebaliknya, kita dilimpahkan rezeki kita, harta kita. Rasulullah mengkhawatirkan hal itu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama, dia berkata dalam kitab yang dia karang, yaitu judulnya Fathul Bari, dia jelaskan bahwa hal itu disebabkan mudarat kefakiran, bahayanya kemiskinan,
itu adalah lebih ringan daripada bahayanya kekayaan. Bahaya yang ditimbulkan pada kemiskinan umumnya berkaitan dengan dunia saja. Sedangkan bahaya yang diakibatkan oleh kekayaan biasanya berkaitan dengan agama. Mudarat dalam agama itu lebih jelas bahaya Bapak Ibu sekalian daripada mudarat keduniaan. Harta adalah sesuatu yang sangat menggiurkan bagi kebanyakan orang, lebih-lebih bagi pemilik harta tersebut. Dengan sebab harta yang melimpah, seseorang itu dia kemungkinan besar akan tergoda untuk melakukan berbagai hal yang hawa nafsunya sukai, hawa nafsunya senangi. Dan hawa nafsu yang disenangi manusia itu pada umumnya adalah untuk menghancurkan agama, untuk menerjang yang dilarang agama. Harta juga Bapak Ibu sekalian memicu persaingan untuk memperebutkannya. Perebutan harta juga seringkali menjadikan seorang anak kalap dia, lalu mengusir orang tuanya gara-gara harta, mengusir saudaranya gara-gara harta, menuntut orang tuanya di pengadilan gara-gara harta, kemudian memenjarakan orang tuanya gara-gara harta. Inilah yang banyak terjadi. Akibat perebutan harta, seringkali orang lupa diri, tidak sadar bahwa sebenarnya harta tersebut tidak dibawa mati. Demikianlah